Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang surat niaga dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat menerapkan prosedur penulisan surat niaga dan membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi surat niaga, lalu yang kedua adalah istilah-istilah bisnis dalam dokumen bisnis, lalu yang ketiga adalah jenis-jenis surat niaga, dan yang keempat adalah membuat surat niaga. Untuk pokok bahasan pertama, kita telah membahasnya di video sebelumnya, jadi kalian bisa mereview kembali video tersebut untuk mengetahui dasar-dasar dari apa yang kita bahas hari ini. Lalu untuk video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah bisnis yang ada dalam dokumen bisnis. Jadi tolong disimak, dipahami agar kalian tahu materi selanjutnya. Oke? Istilah-istilah dan dokumen bisnis. Jadi di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam dokumen bisnis. Dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 6. Yang pertama adalah sifat penawaran. Lalu yang kedua adalah cara pembayaran. Yang ketiga adalah penyerahan barang. Yang keempat adalah potongan harga. Yang kelima adalah potongan berat. Dan yang keenam adalah istilah umum. Kita akan bahas satu-satu jenis dari istilah bisnis dalam dokumen bisnis ini. Yang pertama adalah sifat penawaran. Jadi berikut adalah istilah-istilah bisnis dalam sifat penawaran. Ada 3. Yang pertama adalah penawaran bebas. Maksudnya adalah penawaran dengan syarat jual beli dan harga yang tidak terikat oleh jangka waktu tertentu. Jadi jika ada perubahan penjual, tidak perlu memberitahu. Lalu yang kedua adalah penawaran berjangka. Penawaran berjangka ini adalah penawaran dengan syarat jual beli dan harga barang yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga adalah penawaran terikat. Penawaran terikat ini adalah penawaran dengan syarat jual beli dan harganya terikat. Jika terjadi perubahan harus memberitahu terlebih dahulu. Yang kedua adalah cara pembayaran. Di sini cara pembayaran ada 7 ya. Yang pertama adalah kredit pembeli atau bayar muka. Maksudnya adalah dibayar sebelum barang diterima. Lalu yang kedua adalah bayar tunai ataupun cash. Maksudnya adalah dalam perdagangan besar, pembayaran selama 30 hari dan pembayaran dengan cek dianggap tunai. Lalu yang ketiga adalah kredit penjual ataupun bayar belakang. Maksudnya adalah pembayaran setelah barang diterima. Lalu yang keempat adalah cash and carry. CAC itu cash and carry. Cash and carry ini adalah barang dibayar dulu sebelum barang dibawa yang terjadi pada transaksi pedagang kecil. Selanjutnya adalah COD ataupun yang biasa kita kenal cash on delivery. Maksudnya adalah barang bisa diterima apabila pembeli sudah membayar barangnya. Lalu yang keenam adalah rembes. Rembes ini maksudnya adalah harga barang dibayar pada pengangkutan barang pada waktu barang diserahkan. Dan yang ketujuh adalah pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tiba di bank. Jadi saat dokumen sudah tiba, maka dilakukan pembayaran seperti itu. Selanjutnya adalah istilah dalam penyerahan barang. Di sini ada 10 istilah dalam penyerahan barang seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah loko gudang. Loko gudang ini maksudnya adalah barang diserahkan kepada pembeli sebelum dibungkus ataupun ditimbang. Pembeli menanggung ongkos pengepakan, penimbangan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah franko stasiun. Franko stasiun ini maksudnya adalah penjual menanggung ongkos pengangkutan sampai tiba di stasiun kereta penjual, selanjutnya ditanggung oleh pembeli. Lalu yang ketiga adalah franko gudang pembeli. Maksudnya adalah penjual menanggung ongkos pengangkutan sampai tiba di gudang pembeli. Lalu yang keempat adalah VOB ataupun free on board. Free on board ini maksudnya adalah penjual menanggung semua biaya sampai barang sampai dimuat di kapal pelabuhan pembeli. Jadi biaya pengangkutan selanjutnya ditanggung oleh pembeli. Lalu yang kelima adalah CNV atau cost and freight.
Cost and freight ini adalah penjual menanggung semua ongkos termasuk biaya pengangkutan sampai di kota pelabuhan pembeli. Dari pelabuhan sampai ke tempat pembeli ditanggung oleh pembeli. Lalu yang keenam adalah chief atau cost insurance and freight. Maksudnya adalah penjual menanggung semua ongkos pengangkutan dan asuransi sampai di pelabuhan pembeli. Ongkos selanjutnya ditanggung oleh pembeli. Lalu yang ketujuh adalah civic. Civic ini adalah penjual menanggung semua ongkos kapal, komisi, dan premi asuransi. Yang kedelapan adalah FOS. FOS di sini adalah free oversight ship. Maksudnya adalah biaya pemindahan barang dari kapal ke motorboat sudah termasuk dalam harga barang. Lalu yang kesembilan adalah FOS. FOS di sini adalah free on station. Maksudnya adalah penjual menanggung ongkos barang sampai di stasiun penjual. Ongkos angkut ke gerbong dan ongkos angkut selanjutnya ditanggung oleh pembeli. Dan yang terakhir dalam istilah penyerahan barang adalah FAS ataupun free alongside ship. Maksudnya adalah penjual menanggung semua ongkos dari tempat penjual sampai di sisi kapal kota pelabuhan penjual. Ongkos selanjutnya ditanggung oleh pembeli. Yang keempat adalah istilah dalam potongan harga. Nah, istilah di sini ada 3. Yang pertama adalah potongan tunai. Potongan tunai ini maksudnya adalah potongan harga karena pembelian secara kontan, biasanya dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah korting ataupun diskon yang biasa kita dengar. Apa sih maksud dari diskon ataupun korting ini? Maksudnya adalah potongan karena pembelian dalam jumlah besar. Lalu ada refaksi. Refaksi ini adalah potongan yang diberikan karena ada kesalahan mutu dalam pengiriman barang. Yang kelima adalah istilah dari potongan berat. Ada 6. Yang pertama adalah tara. Tara ini maksudnya adalah potongan berat kotor barang. Lalu ada ekstra tara, yaitu pemotongan karena bungkus ataupun pengepakan yang sangat besar. Lalu yang ketiga adalah tara lazim. Tara lazim ini yaitu potongan berat yang sudah berlaku secara umum pada barang-barang tertentu. Lalu ada tara neto. Tara neto ini adalah potongan berat karena penimbangan yang sungguh-sungguh. Yang kelima adalah potongan tangkai. Potongan tangkai ini biasanya untuk sayuran ataupun buah-buahan yang bertangkai. Selanjutnya yang terakhir dalam potongan berat yaitu tara undang-undang. Tara undang-undang ini adalah potongan berat kotor yang perhitungannya untuk bea masuk menurut berat netonya. Selanjutnya adalah istilah umum dalam dokumen bisnis. Ada 12 seperti yang kalian lihat di layar, ada brosur, booklet, prospektus, katalog, leaflet, monster, price list, down payment sampai dengan CENO. Nah, apa itu? Kita bahas ya satu-satu, perhatikan ya. Untuk brosur itu adalah gambar yang berisi keterangan singkat tentang keadaan barang, merek, tipe, kapasitas, dan lain-lain. Selanjutnya untuk booklet adalah buku berisi keterangan lengkap tentang barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah prospektus. Di sini ada kesalahan penulisan, yang benar adalah prospektus. Prospektus ini adalah lembar berisi keterangan mengenai jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yang keempat adalah katalog. Katalog adalah daftar barang sejenis dengan berbagai tipe disertai keterangan terpenting. Lalu yang kelima adalah leaflet. Leaflet ini adalah lembaran lepas ataupun berlipat yang memuat gambar barang tersebut. Lalu ada yang keenam. Yang keenam adalah monster. Nah, monster ini apa yo? Monster ini yaitu contoh barang yang sesungguhnya. Jadi ya real ya, barang yang real. Lalu yang ketujuh adalah price list. Price list ini adalah daftar harga. Lalu ada down payment, yaitu uang muka. Lalu ada packing list. Di sini G-nya cuma satu aja ya, nggak perlu 2. Ini ada typo. Packing list ini adalah daftar rincian barang yang ada di dalam peti ataupun pengepakan lainnya. Lalu yang ke-10 adalah konsinyasi ataupun consignment. Consignment ini yaitu perdagangan titip jual.
Lalu yang ke-11 adalah ready stock. Ready stock ini maksudnya adalah persediaan barang yang siap dijual ataupun dikirim. Lalu yang terakhir adalah CENO. Maksudnya adalah perhitungan dapat diperbaiki bila terjadi kesalahan. Oke, sampai di sini dulu istilah-istilah bisnis dalam dokumen bisnis. Semoga kalian paham apa yang telah dijelaskan dalam video kali ini. Kalau kurang paham, kalian bisa mereview kembali atau mencari referensi dari sumber lain. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.